Shalom, salam satu tubuh Kristus, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Salam Indonesia yang semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Bagaimana kabar saudaraku terkasih di hari ini? Kiranya semuanya tetap aman, sehat, kuat dalam perlindungan Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, dalam pelayanan misi di Provinsi Lampung ini, saya mengalami banyak sekali tantangan yang cukup menarik ya. Karena kondisi dan keadaan lingkungan, keluarga besar saya, dan kondisi cuaca juga yang begitu panasnya luar biasa saat ini di Provinsi Lampung. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, hari ini waktu pagi-pagi saya pergi membeli sarapan untuk para pekerja saya dan juga anak rohani saya yang saat ini ada di Provinsi Lampung. Saya berhadapan dengan kondisi keadaan jalan yang tertutup total, tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Akhirnya saya ajak masyarakat yang ada di sekitar untuk membantu satu mobil Avanza yang terjebak, jatuh dari cor-coran dan nyangkut kardannya, dan juga satu Highline yang nyangkut dan akhirnya nyangkut rodanya tidak bisa menapak tanah sehingga dua-duanya tidak bisa bergerak dan menutup jalan. Jadi saudaraku, ternyata pelayanan kasih itu bisa dilakukan di mana saja. Pelayanan kasih itu harus terus kita nyatakan sebagai satu pribadi yang hidup oleh kasih dan hidup dipenuhi oleh kasih dan hidup karena kasih Tuhan. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan kalau kita berbicara tentang kasih, bahkan kasih itu akan membuat orang aman dalam perlindungan Tuhan. Bahkan di dalam Amsal 10:12 firman Tuhan berkata begini, kebencian menimbulkan pertengkaran tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Wow. Jadi kalau orang hidup dalam kasih, pasti dia akan mampu menutupi segala pelanggaran, menolong orang untuk menutup pelanggaran. Tapi kalau kita benci, akan menimbulkan pertengkaran, bahkan perpecahan sampai dengan peperangan. Amsal 17:9 berkata begini, siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkit perkara, ia menceraikan sahabat yang karib. Jadi saudaraku, ternyata orang yang hidup oleh kasih dan dia mampu menutupi pelanggaran orang lain, menolong orang lain yang sedang mengalami kesusahan, kesalahan, itu kita sedang hidup mengejar kasih. Tetapi siapa membangkit-bangkit perkara, menceraikan sahabat yang karib. Wah, ini menarik. Maka untuk itu kita harus hidup dengan kasih dan terus memiliki kasih. Jangan sampai kita melupakan kasih itu dalam kondisi apapun. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, karena kita telah hidup oleh kasih dan kasih Tuhan itu benar-benar nyata dalam hidup kita, jadi kita harus benar-benar terus hidup menyatakan kasih dimanapun berada, dalam kondisi apapun, tanpa pernah memikirkan hal-hal yang tidak perlu dipikirkan. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, mari kita terus berjuang untuk menyatakan kasih Tuhan. Mari kita terus berjuang untuk menolong setiap orang yang sedang mengalami kesusahan. Mari kita terus membantu setiap orang yang sedang terlanggar kehidupannya. Dan mari kita terus menyatakan kebenaran dalam kehidupan kita. Karena tanpa kasih kepada manusia, sesungguhnya kita belum menerima kasih yang daripada Tuhan. Dan kita belum hidup sebagai orang percaya. Karena sekali lagi, hukum yang pertama dan terutama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatan dan akal budimu. Dan yang kedua yang sama dengan yang pertama adalah kasihi sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi saudaraku, tidak mungkin orang yang hidup sebagai orang Kristen, tidak mungkin orang yang mengaku percaya sebagai pengikut Kristus dan sudah menerima Roh Kudus dalam kehidupannya, tapi hidupnya tidak menyatakan kasih, hidupnya tidak menjadi saluran kasih, dan hidupnya tidak mengasihi. Itu semua adalah iman yang hoax, iman yang tipu-tipu, dan iman yang tidak benar. Dan dia sesungguhnya belum memiliki Roh Tuhan, belum menerima penebusan, bahkan belum mengenal siapa Tuhan itu. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, mari kita terus berjuang dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan dan akal budi kita untuk mengasihi Tuhan Allah kita, dan juga kita harus mengasihi sesama kita manusia. Karena dengan mengasihi Tuhan maka kita akan taat, hormat, tunduk kepada seluruh otoritasnya. Dan di saat kita mengasihi sesama manusia, maka kita akan pergi memberitakan Injil dan menyelamatkan semua orang.
sehingga tidak ada satupun orang yang akhirnya tidak mendengar nama Yesus. Yuk, mari kita kerjakan semua dengan cinta. Salam kemenangan, salam satu tubuh Kristus. Dari ladang misi, saya Reverend Muhammad Paulus N. Tambunan yang saat ini berada di tengah-tengah Provinsi Lampung, terus meminta belas kasih dari saudaraku terkasih untuk terus berdoa bagi kami, sehingga kami boleh kuat sampai dengan garis akhir untuk terus maju memberitakan Injil Kerajaannya. Shalom, Tuhan Yesus semakin memberkati. Oke, kita sedang berjuang mengamankan mobil yang nyangkut di church. Oke. Ya. Kita sedang mengamankan mobil yang nyangkut di cor-coran kanan kiri. Yang saya amankan ini adalah Avanza, yang ini Highland pun nyangkut kardannya. Jadi kami sedang bergotong royong. Kami sedang bergotong royong semuanya. Oke. Ngiri dikit, masih banyak ngiri. Ngiri ya, ngiri ya Bang ya. Dikit aja. Dapat? Ya, tuh ya. Ya terus. Oke. Tuh. Berapa? Kanan. Laju. Kanan. Dah. Tuh, laju. Kanan. Terus. Kiri terus. Kiri. Terus. Kiri. Ya, sip. Oke, puji Tuhan, kita bisa tolong kemacetan dengan jalan Provinsi Lampung ini. Hah? Lawangnya garis ya? Ini satu lagi Highland nyangkut. Highland nyangkut. Aduh, memang kita harus tolong menolong di jalan raya. Ini Highland nyangkut. Kali 4 kardan nyangkut. Jalan cor-coran, tapi kita bisa membantu dengan pelayanan kasih. Berkati, haleluya. Oke, terus kita layani kasih.